Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, di mana dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit hasil webinar yang saya ikuti, di mana webinar ini ditaja oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang dimana judul tema webinar ini ialah berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan narasumber yang dihadirkan ialah yang pertama Dr. Andus Haji Amran Suadi SHMH, yang kedua ada Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma SHMA-MH. Untuk yang membuka acara sendiri, yakni langsung dibuka oleh Gubernur Provinsi Riau, yakni Dr. Andus Syamsuar MSI. Nah, adapun rangkuman atau kesimpulan yang dapat saya ambil ketika saya mengikuti webinar ini, webinar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 2021, ialah di mana Bapak Dr. Haji Amran Suadi SHMH memaparkan mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri beliau menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, bahkan mencapai lebih dari 5.000 institusi. Nah, kemudian untuk forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu dapat dilaksanakan dengan dua jalur. Pertama dengan jalur litigasi yang dilaksanakan oleh peradilan agama, kemudian jalur non-litigasi yang dilaksanakan oleh kesepakatan arbitrasi atau LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian dasar hukum penyelesaian sengketa untuk syariah melalui jalur litigasi itu payung hukumnya yakni ialah pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring 2012. Nah, di mana kewenangan peradilan agama sendiri itu tertera dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dinyatakan bahwa peradilan agama ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Nah, yang dimaksud dengan ekonomi syariah dalam undang-undang ini ialah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang antara lain itu meliputi bank syariah, kemudian ada lembaga keuangan mikro syariah, ada asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, kemudian ada obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Nah, untuk dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi itu payung hukumnya yakni ialah kesepakatan para pihak yang tertulis berdasarkan prinsip hurriyah dan at-taradin. Ada kemudian yang kedua ada Pactum de Compromitendo dan Akta Kompromis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ada yang ketiga ialah alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa LAPS. POJK nomor 61 garis miring POJK titik 07 garis miring 2020. Kemudian sumber hukum material ekonomi syariah sendiri yang dapat saya ambil dari paparan yang tadi disampaikan oleh Dr. Haji Amran Suadi SHMH. Yang pertama itu untuk undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Nah, kemudian ada HES, kompilasi hukum ekonomi syariah, ada peraturan BI dan OJK, jurisprudensi sendiri, ini putusan MA yang telah ingkrah, kemudian ada fatwa dan fatwa dari MUI, hingga untuk 2001 ini, beliau menyatakan bahwa sudah ada 141 fatwa ekonomi syariah, ada kitab-kitab fikih atau doktrin-doktrin fikih. Kemudian, untuk sumber daya manusia hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan paparan beliau bahwa sudah ada 816 orang hakim yang telah ikut sertifikasi hakim ekonomi syariah dan penyetaraan ekonomi syariah. Kemudian ada 415 orang hakim yang telah ikut pelatihan ekonomi syariah dan kemudian ada 199 orang hakim yang telah ikut pelatihan ekonomi syariah di luar negeri, yakni Riyadh dan Sudan dan Qatar. Berdasarkan hasil paparan beliau ini dapat sedikit saya simpulkan bahwa untuk hakim dalam menyelesaikan hakim yang ada di Indonesia sudah mumpuni untuk menyelesaikan kasus ekonomi kasus ekonomi syariah sendiri. Nah, adapun peran sarjana fakultas syariah bahwa dianggap yang pertama itu sarjana fakultas syariah itu membutuhkan Mahkamah Agung, yang Mahkamah Agung terkhususnya peradilan agama sendiri sebagai tempat pengabdian, baik dalam peluang untuk magang ataupun untuk mencari pekerjaan nantinya. Kemudian adalah peradilan agama itu juga membutuhkan yang namanya sarjana fakultas syariah, yang dimana sebagai sumber daya manusia hakim sendiri yang kompeten dalam menangani perkara ekonomi syariah. Dan yang ketiga, sarjana syariah itu sebagai penjaga eksistensi peradilan agama sendiri sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan dari webinar yang telah saya ikuti ini, dan ini merupakan ilmu terbaru dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, dan semoga juga informasi yang telah saya sampaikan ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.